Lagi-lagi drama perokok versus orang yang ngerokok. Yes, kita bakal ngobrolin orang-orang yang disclaimer, gue nggak anti sama perokok ya. Gue cuma sebel sama perokok yang melanggar peraturan. Jadi kalau lu merokok di rumah lu, di kamar lu, dan tidak melanggar peraturan, buat gue sih aman-aman aja ya. Ya sudah pasti kali ini kita bakal ngobrolin orang yang melanggar peraturan dengan merokok. Jadi gue malas tunjukin videonya lah, pasti bakal kena dolar kuning dan takut kenapa-napa. Yang intinya, lu pada pasti pernah lihat deh, intinya orang ngerokok di motor terus marah-marah, teriak-teriak, gak terima, ngamuk dan segala macam karena ditegur sama orang yang kena asapnya. Gue pribadi adalah salah satu korban dari orang ngerokok di motor ya, hampir kecelakaan, hampir buta, untung helmnya ketutup. Yang tapi intinya itu berbahaya dan jelas melanggar peraturan, dan gue sangat-sangat tidak setuju. Dan gimana caranya orang-orang kayak gini tuh ditindak gitu loh. Video itu rame di TikTok, terus seperti biasa komen-komennya sih sejujurnya banyak yang support, banyak yang bilang ini kenapa gak bisa ditangkap sih, ini juga bikin kecelakaan, ini bahaya banget dan lain-lain. Tapi ada aja kayak nyempil gitu, orang yang kayaknya nggak terima gitu kalau perokok salah gitu, nggak terima untuk berhadapan sama realita bahwa kegiatan merokok di atas motor itu berbahaya dan merugikan orang lain, makanya itu ilegal, bahkan harusnya bisa ditindak tuh ya. Konteksnya udah clear ya, intinya ada orang ya di video tuh, orang merokok di atas motor, ditegur, yang merokok marah-marah. Isi komennya kayak gimana? Bener abangnya negur, tapi kok sama-sama ngegas? Iya. Ini adalah logika paling lucu di Indonesia yang gak bisa gue terima sampai sekarang, yaitu adalah masalah kalau lu gak sopan, lu salah. Kalau lu sama-sama keras, salah lu. Bayangin ada orang ngerokok, terus kena asap rokok, cetak. Marah dong. Siapa yang gak marah? Siapa yang kayak, wah, mataku hampir buta dan hampir kecelakaan di jalan. Aku tidak boleh marah. Aku mesti tenang dan bijak menghadapi situasi ini. Taskirimashita. Kayaknya nggak ada dah. Wajar nggak sih orang marah hampir kecelakaan? Terus jadi salah gitu kalau misalnya kita negur dengan nada marah gitu. Gua nggak ngerti kenapa ini menjadi sebuah mindset yang gue udah ngerti lah, intinya adalah masalah pendidikan dan masalah orang kayak gini tuh dibiarkan untuk menjadi benar terus di jalan gitu loh. Mau marah-marah kayak mau sopan kayak negurnya, which is good ya, lu bisa negur dengan sopan. Tapi menurut gue ya salah yang merokok, bukan salah yang negur dengan keras. Mau nadanya naik, mau nadanya turun, mau nadanya falsetto kayak segala macam. Ya udah sih, kenapa jadi kenapa sama-sama ngegas? Kenapa sama-sama ngegas? Bayangin men, anak lu dibunuh, terus tiba-tiba pada saat lu marah anak lu dibunuh, dikomentarin, kenapa ngegas lu? Anak lu meninggal. Coba bayangin logika kayak gini dipelihara dan kita menurture itu dan membiarkan ini menjadi kayak ini kalimat benar gitu, kalimat yang mesti kayak wajar lah segala macam. Yang penting sopan gitu kayak. Sebel gue, jengal gue dan gondok dengar kalimat argumen logika yang sangat menyesatkan kayak gini, dan banyak yang setuju dan menggunakannya. Ya by the way, besok-besok kalau lu ditampar sama orang, negur yang sopan ya, jangan sama-sama ngegas. Tapi ku sama-sama ngegas. Lucu. Semoga hidup lu menyenangkan dan bahagia lah. Iklan bentar seperti biasa, gue mau ngingetin merch official Cleanson makin kesini makin tipis stoknya. Banyak banget jenisnya, banyak banget variannya. Buruan kalian cek, buruan sebelum size kalian pada hilang, pada habis, karena udah banyak yang hilang dan habis. Well, nggak hilang, dibeli orang. Gue senang banget kalau kalian bisa beli, itu benar-benar membuat kita happy dan mensupport kami semua lah. Cara belinya cek aja link ada di deskripsi di bawah ya. Thank you semua yang udah support. Now back to the video. Next komentar netizen, tapi dia ngambil untung miralin doang biar FYP. Jadi ini kan di videoin orang yang kayaknya gue nggak tahu ya apakah motor vlogger atau emang direkam pada saat kejadian atau gimana, dan emang rame gitu loh. Viral kalau kata orang-orang, viral gitu. Terus dibilang ngambil untung. Gue kayak, jadi salah nih kalau video kita viral sekarang. Salah nih kalau video kita rame nih. Nah, ini adalah mentality orang-orang yang nggak mau terima kalau mereka itu salah, sehingga mereka kayak mencari-cari, menggali-gali dan mengutik-ngutik gitu ya. Kira-kira ada nggak yang bisa disalahin? Wah, salah dia karena dia viralin gitu. Nggak make sense. Memang sangat tidak masuk akal, tidak logika. Ini mah aneh gitu loh. Kayak lu sekolah nggak sih? Ada orang tusuk lu di jalan gitu kan, lu sih nggak ngindar lah. Apa sih? Sama-sama ngegas salah. Video lu rame dilihat sama banyak orang dan dikomentarin banyak orang, salah. Udah nggak ada yang bener. Yang bener emang udah survival of the finest aja nggak sih kita lama-lama? Kacau nggak sih dunia ini? Kacau gitu loh. Kayak mengerikan loh lama-lama lu hidup di antara orang-orang yang memiliki daya pikir bahwa yang kayak gini bener, yang kayak gitu salah. Mengerikan bro. Ih, ngeri bro, asli ngeri. Lagian orang ngerokok aja pakai disibukin, kayak nggak ada kerjaan yang pakai helm. Maksudnya dia ada orang yang negor ini nggak ada kerjaan gitu. Jadi lu ngapain negor perokok gitu, kayak nggak ada kerjaan. Gue udah trigger warning gak sih di video di belakang gitu, kalau ini bakal memancing emosi kalian dan membuat kalian jadi kayak ketakutan untuk keluar rumah atau lain-lain gitu. Salah lagi bro, kalau lu ngerekamin berarti lu gak ada kerjaan. Jadi kalau lu ada ngerekamin orang berarti lu gak ada kerjaan, berarti lu salah gitu loh. Jadi ya harusnya lu jadi CEO ya, harusnya lu bikin startup, harusnya lu juga membuat lapangan pekerjaan. Intinya kalau lu ngerekamin sesuatu yang orang rokok di jalan itu berarti lu gak ada kerjaan gitu. Lu harusnya direktur atau komisaris lah harusnya. Ngapain lu ngerekamin orang di jalan ya? Hah?
Bro, gua nggak tahu lagi bro, apakah ini masih konten yang layak untuk ditonton apa enggak? Apakah kalian masih bersabar dan masih mau ngikutin kelanjutan konten ini? Ya udah lanjutin aja ya, semoga kalian betah dan sabar. Rokoknya sudah dibuang pun masih dimarahin, salah mulu nih perokok di mata orang suci. Konteks, jadi videonya ini rokoknya tuh dibuang, cuman orangnya kayak masih marah. Dan menurut konteks gua, ya masih marah lah karena kayak nggak ada permintaan maaf atau apa, jadi kayak cuman buang aja terus kayak gimana ya ngejelasinnya ya videonya ya. Pertama ya, buang sampah lu sembarangan anjir, untung nggak kebakaran atau apa segala macam gitu, jadi kayak nggak dimatiin bener segala macam. Ini lagi tuh kayak aduh gua nggak suka banget sama perokok yang buang sampah di jalan gitu, kayak ih keren lu gitu, bayar pajaknya gede lu ya, mantap gitu loh. Ntar giliran rumah dilempar sampah ngamuk gitu kan, tapi dia sendiri ngelempar sampah di tempat umum gitu. Ya pertama menurut gua kayak merusak lingkungan lah dan buang sampah sembarangan lah, dan ada kan peraturan buang sampah sembarangan gitu. Dan yang kedua ya dia kayak nggak minta maaf, kayak cuman lempar aja gitu. Kayak ya tadi kan kayak harusnya kan lu yang salah ya, harusnya ketika lu yang salah lu yang harus lebih sopan gak sih di mana-mana, bukan yang malah yang dirugikan yang harus jangan ngegas gitu, jangan viralin gitu. Jadi dia kayak nggak ada minta maaf, langsung ngegas aja, terus jadi marah-marah gitu loh, kayak ya gitulah gitu, kayak seakan-akan mabaji, oke, we cool, nggak ada ngomong kayak gitu, bahkan kayak tahu-tahu udah lempar aja gitu, nggak ada kayak oh ya maaf bang, maaf lupa kebiasaan gitu, kayak apa kayak menurut gua kan selesai gitu. Tapi lagi-lagi kayak tetap merasa bahwa ego gua yang benar, gue nggak bisa salah, merokok adalah hak gue di jalan, anjay. Dan yang terakhir, padahal kita bayar cukai masih aja dimarahi. Bukan dimarahin karena nggak bayar cukai bang, rokok lu legal bang, iya. Merokok lu yang nggak legal, lu di tempat umum yang jelas peraturannya nggak boleh ngerokok. Ya, lebih kocak lagi, sudah merokok di tempat umum, rokoknya nggak cukai lagi, nggak legal. Lu ngerokoknya membahayakan orang bang. Nggak ada yang protes sama lu ngerokok, yang diprotes lu ngerokok di tempat orang harusnya. Sekali lagi lu merokok di tempat orang yang harusnya tidak merokok. Udah itu doang masalahnya. Kalau masih perlu gue jelasin, oke gue jelasin. Lu ngerokok enak. Kalau misalnya lu bisa tuh rokok asapnya nggak keluar dari lu doang sama debu-debu dan asap-asap dan ampas-ampasnya, nggak masalah ngerokok di jalan. Nyatanya nggak mungkin kan? Pertama, asap lu ganggu orang. Kedua, debunya bisa kena mata. Ketiga, ngerusak kesehatan orang. Keempat, bikin celaka. Kelima, lu udah salah pokoknya dah. Nggak ada peraturan yang melegalkan lu ngerokok di jalan. Bahkan kayaknya lagi mau digasin untuk ditekenin dan lebih diperkuat lagi nih peraturan ini. Ih bagus lah kalau begitu adanya. Berikutnya, dari dulu gue udah bilang gue nggak anti rokok, ya. Sponsor rokok juga pada gue ambilin karena menurut gue itu hak lu untuk ngerokok, ya. Lu pada ngerokok lah sana gitu, gak ada masalah gue. Cuman gue gak mau di jalan gue ketemu perokok. Gue juga pernah lihat tuh di depan rumah sakit pada ngerokok. Bahkan gue ngeliat ya banyak sekarang orang tua tuh yang ngerokok depan anaknya gitu. Jadi ini anaknya digendong tapi dia ngerokok gitu loh. Kayak nge-vape juga, kayak orang tua keren emang. Meanwhile gue yang gak mau punya anak, aduh mikirin banget lu pada yang punya anak. Gue pernah ke Jepang, banyak banget loh di Tokyo orang itu ngerokok, banyak sekali. Tapi apa, siapapun tuh ngerokok jarang sekali gue temuin di jalan, kecuali di Kabukicho ya. Tapi tuh orang-orang pada ngerokok, dan ngerokoknya di tempat merokok. Jadi kayak tempat yang boleh ngerokok, orang mobil, orang naik angkot apa sih, bus gitu loh, orang naik kereta, orang di mana nggak ngerokok. Mereka nggak ada yang ngerokok, mereka ngerokok di tempatnya. Mereka ngerokok di spotnya, emang tempat buat ngerokok. Lu silakan cari tahu, lu silakan lihat sendiri, banyak orang Jepang itu ngerokok di anime, di dorama. Lu lihat kan orang pada ngerokok karena emang orang Jepang itu ngerokok. Cuman ngerokoknya nggak ngerugiin orang lain, asapnya nggak kena orang lain, debunya nggak kena pemotor lain, sampahnya dibuang ke tempat sampah. Selesai. Itu perbedaannya sesimpel itu. Tapi makin sini makin banyak orang yang nggak terima kalau itu salah. Karena apa? Selama ini kesalahannya dibiarin dan nggak banyak yang speak up untuk negur. Makanya gue salut banget buat orang-orang yang selalu negur kesalahan orang lain. Karena yang waras nggak boleh ngalah. Karena kalau yang waras ngalah, dunia ini akan terus berpihak pada yang nggak waras. Kenapa bikin video kayak gini, no? Ya seperti biasa, gue nggak mau ketakutan sendirian, gue nggak mau marah sendirian, gue nggak mau kesal sendirian, gue mau berbagi emosi ini ke kalian semua biar kalian ngerasain mampus lu. Dan ya nyari temen, gue nggak mau hidup sendirian, gue nggak mau kayak ya lu yang salah, no, harusnya udah rokok aja semua orang, haha segala macam gitu. Ternyata dunia ini udah diisi oleh orang-orang yang menganggap dirinya benar, padahal mereka yang salah. Sedangkan kita yang benar-benar benar, nggak bersuara. Cari temen lah gue, lu mau? Itu yang sering gue bilang kan di beberapa video ke belakang gitu. Yang mengerikannya adalah lu dikelilingi sama orang-orang yang menganggap diri mereka benar, padahal mereka salah. Sedangkan lu yang sekolah, yang belajar, yang tahu ini salah ini benar, nggak bisa jadi yang benar. Jadi yang salah karena lu kalah suara, nggak ada yang dukung lu. Lu sendirian, dan gue gak mau jadi sendirian. Sesederhana itu. Gak suka, gak setuju, ada kritik lain, ada pengalaman gak kalian sama masalah rokok-rokokan yang benar-benar melanggar peraturan ini? Silakan tulis di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama komentar netizen kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe dan tombol like. Dan komentar hari ini datang dari video dimana gue ngebahas aplikasi yang lagi nomor 1 tentang gimana cara aplikasi itu tahu lagi mati apa enggak. Lagi mati apa enggak, pokoknya udah mati apa belum. Yang dimana lo harus kayak semacam laporan gitu loh. Masih hidup. Terus ada komen menurut gue lumayan menarik dari Zero Anime YT. Intinya kayak di game ada login harian. Kalau nggak login dikira udah mati. Jadi kayak wajib ngelakuin daily quest buat lu proof ke sistem kalau lu gak mati. Mau komennya dibacakan? Jangan lupa komen aja di kolom komentar di bawah. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.